Lihat 4 anak perusahaan ini semuanya uh, masalah karpet ya Pak, selalu Iya. interior dan lain sebagainya. Mm-mm. Nah tadi kan kalau kita di awal juga Pak Heru mungkin sempat mengikuti juga terkait dengan kalau masyarakat kita ini kan biasanya enggak terlalu suka dengan yang lokal. Biasanya kalau masalah karpet pengennya yang dari luar kualitasnya bagus. Tapi ternyata di Bekasi ini memang cukup luar biasa apa yang Bapak lakukan ini. Sudah berapa lama Pak? Mulai bisnis karpet ini tahun 2005, Mbak. Mm-mm. Jadi pertama kali saya ini benar-benar dari pinggir jalan saya. Iya. Saya gelar karpet ini dari door to door. Jadi awalnya waktu itu saya pernah ikut beberapa, mungkin saya mulai ini ya, Iya. saya cerita pengalaman. Awalnya saya dari beberapa MLM saya pernah ikutin. Nah, ya karena salah satu dari beberapa MLM itulah akhirnya saya berpikir, nah karpet ini kayaknya bisa juga dibikin ya mirip lah, bukan berarti kita jalanin penuh. Nah akhirnya saya bikin coba-coba bikin beberapa katalog ya. Saya gandakan gambar-gambar karpet. Nah ini saya coba saya tawarin ke beberapa tetangga. Itu orang untuk makan aja susah, apalagi buat beli karpet waktu itu. Tapi hampir juga putus asa waktu itu. Cuma alhamdulillah waktu itu tetangga saya Pak RT ingat nawarin saya, Pak Heru, ini saya ada 4 orang mau beli karpet, tapi tidak terlalu mahal, insya Allah gitu. Nah akhirnya saya hitung-hitung, waktu itu biayanya sekitar 900.000 ya. Waktu itu 900.000. Yang bilang bisnis modal dengkul banyak, nanti mungkin yang akan tanya nanti silakan kita ini. Bener-bener saya bener-bener nggak pakai uang. Saya bikin karpet. Nah, yang lainnya juga berjalan seperti itu. Saya bikin komposisi seperti itu, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Iya, dan itu sudah dibuktikan langsung oleh Pak Heru Purnomo, seorang pedagang karpet sukses di Bekasi, Jawa Barat. Nah, kalau Anda baru saja tahu ternyata di Bekasi ini ada, nah di sini Lainnya dari nol, Mbak. Saya ngontrak itu toko di Marakas itu kecil, ukuran 2x3. Itu pun juga setelah saya berjalan hampir 1 tahun, saya baru bisa ngontrak toko. Bagaimana agar usaha ini bisa terkenal di mana-mana? Akhirnya kan nanti tumbuh pemikiran-pemikiran terus kita gali. Ya alhamdulillah waktu ya ini showroomnya Pak, saya bilang gudangnya mau ada di Jakarta, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang karena kita terpaku lain daripada yang lain. Jadi kita merupakan pertama kali karpet yang kita bisniskan secara online dengan sistem kememberan. Jadi kita punya istilahnya member, tapi bukan kayak MLM ya. Jadi membernya itu member keagenan. Jadi cuma 1 level aja. Jadi yang mau gabung dengan kita, kalau dari luar daerah itu membayar 100.000. Nah sama kita kasih katalog karpet komplit. Ada apa ini? Di situ ada menjadi subagen. Nah ada juga sistem poin. Kita kasih poin. Jadi poin ini fungsinya bukan mereka kan, Pak bonus buat saya apa nih ini. Nah kan kita nggak bisa pukul rata. Semua saya kasih, saya nggak bisa. Tapi kan kita harus yang belanjanya paling banyak lah yang kita akan kasih lebih banyak. Nah ini dengan cara apa? Dengan cara poin tadi. Jadi semakin banyak belanja sama kita, maka poinnya akan semakin besar. Dan rekan Dakta juga pasti bisa bergabung bersama kami. Kalau lihat dari katalog juga ternyata sudah banyak digunakan ya Pak Heru ya. Mulai dari ballroom, ada di Gedung Serbaguna Rokan Hulu Riau, lalu Kementerian Keuangan Bogor, lalu Gedung BI di Medan. Untuk kantornya ini dipakai juga di Wali Kota Serang. Sementara itu Gedung Serbaguna di Papua dan juga di Kabupaten Serang. Dan untuk masjid juga ternyata sudah di berbagai daerah, termasuk di daerah Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Al Bakri Kuningan Jakarta, Tanjung Priuk, Muhammadiyah Batu Raja, dan Al Jihad Banjarmasin. Masih banyak sekali Pak. Ini kan kalau kita lihat berbeda-beda juga desain dan motif-motifnya. Nah ini Pak Heru langsung yang terjun tangan atau ada timnya? Ada timnya. Jadi ini Mbak, di HC Karpet sendiri untuk mungkin secara umum, nah itu yang bisnis orang banyak itu pakainya itu. Nah yang kedua itu karpet kantor. Karpet kantor ini biasanya wall to wall, terus lebih banyak dipakainya ya well kayak gitu. Nah yang ketiga ini custom design. Kebetulan alhamdulillah Hirnadi Jaya sekarang kita memiliki pabrik sendiri untuk custom design ini. Nah custom design sendiri ini pelanggannya kelas menengah ke atas ya, menengah ke atas.
terutama untuk hotel-hotel, terus masjid. Sekarang alhamdulillah yang lagi booming ini masjid, sama pemerintahan. Oke. Pak, kalau saya lihat Ini orang ketik di Google, ketik karpet, alhamdulillah Hirna Dijaya masih paling atas. paling Jadi, atas. hajikarpet.com ini selalu paling atas. Nah, karena kita ini produksi kita ini banyak dipakai oleh hotel dan barum untuk custom ya, terutama untuk karpet customnya. Kita untuk menjaga kualitas itu kita selalu kirim sampel ini ke Badan Tekstil Bandung, dan sekarang kita kerjasama juga untuk Nanti biar dikasih Pak Heru harganya spesial, iya, Pak. kita kasih hitungannya meteran, Pak. Jadi kelebihan karpet masjid kita, karpet custom ini, pertama motifnya itu sesuai permintaan, Pak. Jadi umpama kayak di Pulau Gebang itu, Pulau Gebang Permai yang Al Muhajirin itu, motifnya kita sesuaikan dengan corak yang ada di ini, yang ada di dinding apa ini? Ornamen. Iya. Oh iya, betul. Jadi nanti bagi pengurus masjid yang yang berminat, silahkan hubungi kami. Tim kami siap untuk datang ke tempat Bapak. Mulai kita Oh, iya. Nah, nanti bisa Langsung. ini, Pak. Setelah Bapak pasang nih umpamanya, nanti suatu saat ada pengurus lain yang datang, nih Bapak bisa jadi agent kita nantinya. Ini bisnis juga loh, Pak. Ini bisa jadi. Iya, dan itu banyak, Pak. Jadi ada pengurus masjid atau marbot. Iya. Pak, silahkan. Pak, setelah acara ini telepon langsung Pak Herunya biar dapat diskon khusus ya, Pak. Kita juga pasang di ini di rest area itu KM19 bisa. itu rata-rata habis dari sholat di rest area itu langsung pada Betul, telepon Pak. kita. Nah, makanya Pak Darwani harus telepon langsung ya. Di Bekasi Utara, tepatnya di Perumda Chandra Baga, Blok AQ2, nomor 6 Bekasi Utara. Ini untuk showroomnya, tapi kalau untuk factory-nya ada di Jalan Raya Pengarengan, RT 04 RW 28, masih di daerah Chandra Baga juga ya, Pak? Iya. Tepatnya di belakang SPBU Chandra Baga, Kaliabang Tengah. Kita lihat tidak hanya di Indonesia juga, ternyata Bapak sudah mulai ekspansi ke luar negeri. Iya, kita lagi penjajakan ke Abu Dhabi, Mbak. Kemarin juga dari Rumania juga datang ke pabrik kita. Dia juga insya Allah mau ada beberapa hotel yang mau dibangun. Ya, Pak, ini ada untuk dipakai beberapa karpet. rekan dakta juga yang menanyakan terkait dengan harganya apa ini. Itu untuk menengah ke atas, itu yang custom. Nah, kalau untuk yang permadani yang kita bikin member ini yang untuk semua kalangan. Jadi bukan menengah ke atas dan menengah ke bawah, enggak, tapi untuk semua kalangan seperti kayak Safira, Almaya, Exotic dan sebagainya itu kita karyawan kita sebagian besar sudah kita pegangin BlackBerry untuk mereka punya member masing-masing. Nah, mereka saling kirim foto nih. Jadi ada kirim foto, maksudnya kirim foto itu foto ini karpet. Ini Bu, adanya stoknya ini dan sebagainya. Nah, dari itu mereka bisa lebih presisi. Artinya umpama kita punya member di Sangatta atau di Kalimantan Timur dan sebagainya, mereka tanya stoknya ada apa nih, ini kita kasih beberapa stok, kan kadang mereka nggak tahu nih motifnya seperti apa lah, kita kirimlah email, SMS, BB dan sebagainya, itu kita kasih mereka. Nah, itu lebih efektif. Terbaik untuk karpet. Kenapa? Kalau kita lihat masjid-masjid sekarang ini pembangunannya kan megah-megah ya, indah sekali masjidnya, tapi ternyata karpetnya sendiri pakainya masih yang sederhana. Ini pernah kasus waktu itu di Pulau Gebang ya, di ada salah satu masjid, beliaunya bilang ke saya, Pak Heru, ini karpet saya cuma dana segini nih, tapi gimana biar bisa bagus. Nah, akhirnya saya sarankan ke pengurus masjid, gini Pak, bagaimana kalau karpet ini kita coba pasang 1-2 soft dulu, tapi yang terbaik Pak. Jadi kalau kita pakai yang biasa-biasa, paling cuma setahun 2 tahun harus ganti. Nah, insya Allah kalau pakai yang terbaik tadi, yang bisa ada tulisannya, ada motifnya khusus, itu bisa minimal 5-10 tahun. Kalau perawatan kita bagus, bisa tetap terjaga. Nah, akhirnya dicoba 1-2 soft dipasang, dan setelah itu baru dilelang ke jamaah. Iya, dilelang ke jamaah. Jadi dengan kan, contoh yang 2 soft tadi ya. Dengan contoh 2 soft tadi dilelang ke jamaah, akhirnya jamaah kan melihat nih. Kalau ini bilangnya mahal, silahkan lihat sendiri langsung. Biasanya jamaah, oh pantas karpetnya seperti ini ya, sering kan begitu. Dan akhirnya mereka itu, Pak Heru kasih waktu saya 4 bulan Pak, insya Allah ini penuh. Dan ternyata nggak nyampe 4 bulan Mbak, hanya 4 minggu dan sudah penuh. Saya langsung ditelepon,
Pak Heru kapan kesini nih? Ini uangnya sudah terkumpul. Alhamdulillah. Nah itu pertama. Yang kedua, kita ada beberapa masjid juga yang kita kasih khusus. Jadi karena mereka punya ada kota amal dan sebagainya, mereka punya keyakinan, kita kasih waktu pembayaran sampai 1 tahun ada. Jadi beberapa masjid kita kasih kelonggaran untuk pembayaran. Dan itu tidak kita tambahin apa-apa, sesuai di awal, perjanjian di awal. Kalau untuk rekan dakta yang mungkin juga untuk perkantoran, ballroom, lalu juga masjid, ini Pak Heru langsung turun tangan, mulai dari survei tempat, lokasi, dan pemasangan langsung, Pak? Ya, kita punya tim, Mbak. Kita punya tim. Jadi tim marketing kita itu ada. Jadi khusus untuk masjid kita punya tim sendiri. Kalau untuk ballroom dan sebagainya kita juga punya tim sendiri. Jadi biasanya pada saat ada customer kita minta, Pak, tanya mengenai masjid, ada karpet masjid yang bagus nggak, Mas Heru? Gini Pak, kalau untuk menjelaskan di telepon dan sebagainya memang mungkin akan berbeda dengan kita silaturahmi datang ke tempat Bapak. Akhirnya kita datang ke pengurus masjid, kita bawain sampel-sampel, kita lakukan pengukuran, nah sambil kita diskusi. Jadi tidak hanya kita menawarkan, tapi kita diskusi sama pengurus masjid bagaimana untuk pengadaan pendanaannya ini. Oke, Pak, ini juga ada beberapa pertanyaan. Rata-rata ibu-ibu rumah tangga semua. Ini memang harus pesan semuanya atau memang sudah ada karpet jadi yang bisa dipasarkan? Oh ya, itu tadi Mbak, di sistem member tadi ini kita sudah punya karpet yang bisa dipasarkan. Jadi kita punya stok ribuan Mbak ya. Di Marrakas ini kita punya 4 gudang besar, terus di Candrabaga pun kita juga punya gudang karpet. Nah, silakan ibu-ibu pesen, tidak harus datang Ibu. Ibu cukup SMS atau email atau lewat pesan BlackBerry. Nah, kita nanti tinggal langsung kita ini pesanannya ini bisa kita antar Bu untuk wilayah Bekasi dan semuanya, bukan Bekasi aja. Kan mulai usaha nanti kalau sudah punya modal. Begitu modal ada, tahu-tahu dindingnya bocor, buat ganti ganti motor dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujung nggak jadi usaha. Jadi usaha itu kalau saya ini mulailah dari yang kecil, dari yang kecil dulu karena kita ini mengalir tapi mengalir yang direncanakan. Jadi mulai dari yang kecil, terus kalau saya dulu berprinsip ada yang lihat. Jadi bisnis itu pertama jangan langsung bicara untung dulu. Ada yang lihat, alhamdulillah. Jadi ada yang lihat itu banyak macamnya. Kita mulai sebar brosur, pasang spanduk dan sebagainya. Itu perkenalkan bahwa saya ini jualan karpet. Nggak masalah, nggak. Dulu saya sempat banyak yang ngecek. Oh, Heru jualan karpet ya? Heru karpet ya? Nggak apa-apa, ini mental. Ini kan melatih mental. Nah, setelah itu ada yang tanya. Jadi kita ada step-stepnya. Jadi banyak sekali ada orang baru nanya-nanya gini, paling nanya doang dan sebagainya. Belum produk kita dibuka-buka, aduh ini diacak-acak lagi. Jadi yang dulu ngejek Pak Heru rugi sekarang karena beliau sudah jadi pengusaha sukses ya. Habis ada yang nanya, baru ada transaksi. Nah yang terakhir baru kita bicara untung. Jadi untung itu baru yang keempat. Tapi kalau untung dulu, untung itu belakangan. Biasanya bisnis di awal itu ya pasti akan ada yang namanya rugi, ada kehilangan, ketipu dan sebagainya, itu pasti wajar. Tapi insya Allah kalau itu dijalanin dengan serius dan benar-benar, insya Allah kita akan menemui hasilnya. Baik, jadi kalau rekan dakta juga ingin bertemu langsung dengan Pak Heru, silakan. Anda bisa kontak langsung beliau di 0813 17 41 4739 atau di 33 11 77 31. Tempat beliau ini ada di Perum Candrabaga Blok AQ 2 nomor 6 Bekasi Utara. Jadi silakan lihat-lihat langsung, tanya-tanya tentang dengan Pak Heru juga boleh. Ditunggu langsung ya Pak Heru ya. Baik Pak Heru, terima kasih, sukses untuk bisnisnya ya Pak ya. Terima kasih. Kita tunggu produk-produk karpet yang lainnya. Mudah-mudahan tidak kalah bersaing juga dengan luar negeri. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes,